Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas dua senyawa turunan alkana yang merupakan isomer fungsi. Ya, pembahasan itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Karena mereka memiliki struktur yang sama tapi gugus fungsinya berbeda. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memberikan nama senyawa alkohol dan nama senyawa eter. Untuk yang pertama, alkohol itu dengan gugus fungsi OH ini terikat R atau alkil. Ada dua aturan. Yang pertama adalah dengan aturan tata nama IUPAC. IUPAC ini adalah suatu organisasi yang khusus mengatur pemberian nama senyawa-senyawa kimia. Singkatannya adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Untuk tata nama berdasarkan IUPAC, kita memberikan dengan nama umum alkanol. Alkanol berarti mengganti airan A menjadi ol. Aturannya adalah pada rantai karbon utama yang terpanjang, kita memberikan nama alkanol. Tapi kalau misalnya rantai karbonnya ada bercabang, maka harus ada penomoran. Penomoran itu diawali dari C yang lebih dekat mengikat gugus fungsi dibandingkan dengan mengikat cabangnya. Jadi utamakan yang mengikat gugus fungsi. Ini ada 5 contoh struktur dari alkohol. Yang pertama adalah CH3OH. Nah, bagaimana namanya? Kamu tinggal lihat C-nya. C-nya 1 berarti namanya adalah metanol, berasal dari kata metana, A-nya diganti dengan ol. Kalau C-nya 2 pada alkana kan etana ya, maka di sini namanya adalah etanol. Pada C-nya 3 maka bisa 2 nama, tergantung kepada OH yang terikat di C nomor berapa. Kalau OH ini terikat pada C nomor 1, maka namanya menjadi 1 propanol. Kalau OH ini terikat pada C nomor 2, maka namanya 2 propanol. Jadi penulisan seperti ini bukan berarti OH-nya terikat langsung di sini, tetapi dia bisa diikatkan ke atas atau ke bawah seperti yang dituliskan pada struktur di bawahnya. Nah, pada struktur yang di bawah berarti ada 2 cabang di sini, yang satu gugus fungsi, yang satu metil. Rantai utamanya adalah yang ini, ada 4 cabang, 4 atom C maksudnya. Berarti kita harus berikan nomor. Penomoran dimulai dari C yang terdekat dengan gugus fungsi. Maka nomornya dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Artinya di C nomor 3 ada cabang metil, maka namanya 3 metil. 2 butanol. Butanol berasal dari C-nya ada 4, kemudian ada ikatan OH di C nomor 2. Ya. Bukan yang ini. Yang ini berarti kekeliruannya penomorannya dari sebelah kiri. Baiklah, ini beberapa contohnya. Contoh pertama, tinggal dilihat saja. Berdasarkan aturan penomoran berarti yang terdekat dengan gugus fungsi, maka diberi nomor dari C nomor 1 dari sini. Ingat, yang diberi nomor hanya C ya, pada rantai utama saja. Maka namanya adalah 3 metil 1 butanol. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, OH-nya terikat pada C nomor 2, hampir sama dengan yang atas, maka namanya adalah 3 metil 2 butanol. Yang ketiga, ternyata ada cabang dan gugus fungsi pada C yang sama. Penomorannya berarti dari sebelah kiri, karena dia lebih dekat ke gugus fungsi. Sehingga namanya cukup kamu tulis seperti ini. Baiklah, yang ini bagaimana? OH di dalam struktur ini ada 2 buah. Maka kamu tuliskan namanya seperti ini. Metil nomor 3, kemudian 1,2 ada OH di C nomor 1 dan 2. Butana berarti C-nya 4. Di berarti menunjukkan ada 2 OH terikat di C nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang ketiga, kalau 3 OH-nya maka kamu tulis dengan triol. Kalau 4 menjadi tetraol. Kalau 5 jadi pentaol.
Maka yang ini kita sebut 1,2,3 propana. C-nya 3. Triol. Ada 3 OH. Ini yang kita sebut dengan gliserol. Nah, yang bawah pasti kalian sudah bisa menentukan namanya ya. Ini etana. Di etana itu ada OH-nya terikat di C nomor 1 dan 2. Maka kita tulis 1,2 etanadiol dan ini disebut dengan glikol. Yang berikutnya adalah tata nama dengan nama aturan trivial. Trivial ini adalah penamaan suatu senyawa yang biasa dijual di pasaran, yaitu dengan memberikan nama alkil diikuti dengan kata alkohol. Kamu tinggal sebutkan alkilnya apa, kemudian diikuti kata alkohol. Baiklah, Ibu menuliskan 3 contoh struktur. Kita akan berikan nama dengan nama IUPAC dan nama trivial. Untuk nama IUPAC, seperti yang sudah tadi kita bahas, berarti yang pertama adalah 1 propanol, yang kedua adalah etanol, tidak ditulis 1 atau 2, karena ini OH-nya kalau kita pindah ke sebelah kiri juga tetap posisinya ada di C nomor 1. Yang ketiga, ini adalah 2 propanol. Ya. Jadi OH-nya terikat pada C nomor 2. Bagaimana dengan nama trivialnya? Nama trivialnya kamu tinggal sebutkan ini alkilnya apa, diikuti dengan alkohol. Karena C-nya 3 berarti kan dari kata propana, maka namanya menjadi propil alkohol. Kalau ke C-nya 2 dari kata etana, berarti etil alkohol. Nah, yang ini adalah nama-nama alkil yang khusus yang pernah kita bahas. Ini adalah posisi isopropil alkohol. Ya, itu nama trivialnya. Yang kedua adalah pemberian nama dari eter. Eter disebut juga dengan alkoksi alkana. Eter memiliki gugus fungsi O di tengah dan masing-masing O yang di tengah ini mengikat 2 gugus alkil, bisa sama bisa berbeda. Ini contoh dari tata nama berdasarkan IUPAC-nya. Ini berdasarkan nama trivialnya. Ada aturannya, ada 2 nama alkoksi dan alkana. Untuk alkoksi artinya alkil yang mengikat oksigen. Sedangkan alkana ini adalah diambil dari rantai yang terpanjang sebagai rantai utama. Sedangkan nama trivial, kamu tinggal sebutkan saja alkilnya apa, diakhiri dengan kata eter secara alfabet. Baiklah, ini contohnya ada struktur yang pertama. Nah, untuk struktur yang pertama ini, kalau berdasarkan IUPAC, berarti kita menentukan rantai utama. Rantai utamanya berarti yang C-nya paling banyak. Maka yang ini adalah sebagai nama alkana. Sedangkan yang ini sebagai nama alkoksi. Kita tinggal sesuaikan aja dengan jumlah C-nya. Berarti yang ini ada 3, namanya adalah propana. Yang kanan ada 2, etana harusnya. Tapi karena ini adalah mengikat oksigen, namanya menjadi etoksi. Namanya sehingga menjadi etoksi propana. Dari nama umum alkoksi alkana. Kalau nama trivialnya berarti kamu tinggal sebutkan saja. Ini alkil etil, yang ini propil. Maka namanya adalah etil propil eter. Yang kedua, ada nama alkana, berarti yang C-nya banyak. Berarti C-nya 4, namanya jadi butana. Sedangkan sisanya ini berarti nama alkoksinya. C-nya 2 berarti etoksi. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ini pasti posisinya nomor 1 C-nya. Yang bawah, karena ini ada seperti berbelok ke bawah, maka artinya kita harus beri nomor. Oleh karena itu, si etoksi ini terikat pada C nomor 2. Penomorannya berarti dari bawah. 1, 2, 3, 4 dari bawah karena yang terdekat dengan gugus fungsi. Maka namanya adalah 2-etoksi butana. Atau nama trivialnya adalah ini etil, yang ini sekunder butil. Oke, kalian nanti lihat lagi
contoh-contoh dari alkil-alkil. Nah, ini sebagai latihan saja. Ada 4 soal. Oke, untuk yang pertama, ini jawabannya adalah kita tentukan rantai utamanya, berarti ini adalah C nomor 1, kemudian ini C nomor 2, ini C nomor 3, dan ini C nomor 4. Sehingga di sini ada cabang 1, 2, dan ini adalah gugus fungsinya. Gugus fungsi terikat pada C nomor 1. Cabang nomor 2 dan 3, maka namanya adalah ini. Oke. Nomor 2. Nomor 2 berarti rantai utamanya, kalau kamu hitung, ini 4. Kalau ke bawah 5, berarti rantai utamanya adalah yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya sisanya adalah cabang. Cabangnya berarti 1 di nomor 2, di nomor 3 1 lagi, dan gugus fungsinya di C nomor 2. Maka namanya adalah 2,3 dimetil 2 pentanol. Ada 5 ya. Yang nomor 3 adalah contoh dari nama eter, berarti itu nama alkoksinya, ini nama alkananya, ada nomornya berarti 1, 2, 3, sehingga namanya adalah 2-etoksipropana. Yang keempat ada struktur lain. Oke, yang nomor 3 tadi bisa dengan nama trivialnya, yaitu etil isopropil eter. Yang nomor 4 berarti rantai utamanya adalah yang banyak. Tapi ingat, rantai utama itu harus yang langsung berikatan dengan gugus fungsi. Maka nomor satunya adalah mulai dari nomor sini. Ya, 2, 3, 4. Oleh karena itu namanya adalah 1 etoksi, ini nomor 1. 2 metil, atau bisa juga kita tidak menuliskan angka 1, boleh juga menjadi etoksi saja. Etoksi 2 metil butana. Yang nomor 4 ini tidak bisa kita tuliskan dengan nama trivial, karena kamu harus menyebutkan ini nama alkilnya apa, cukup sulit ya. Oke, yang nomor 4 hanya cukup dengan nama IUPAC. Nah, yang berikutnya adalah kita balik. Bagaimana kalau kita menggambarkan struktur dari nama? Ada 5 soal. Ini nomor satunya 2 metil 2 butanol, berarti C-nya ada 5. OH-nya terikat pada C nomor 2. Dan di nomor 2 ada cabang metil. Kemudian yang nomor 2, pentanol, berarti C-nya ada 5. Di nomor 2 dan 4 terikat CH3, dan di nomor 3 terikat OH. Yang ketiga adalah nama trivial alkohol, isopropil alkohol. Maka ini isopropilnya, ini alkoholnya. Yang keempat, etil butil eter. Untuk eter nama trivial ya. Kamu tinggal tuliskan etilnya berarti C-nya 2, kemudian butilnya C-nya 4, diakhiri dengan eter berarti terikat O di tengahnya. Yang nomor 5 berarti ini adalah ada kata alkoksi, etoksi, berarti ini nama eter. Maka kamu tinggal tuliskan saja pentana, rantai utamanya berarti ada 5. Kemudian di C nomor 2 terikat etoksi, sedangkan di C nomor 3 terikat metil. Oke ya, ada gambaran insya Allah ya. Yang terakhir ini untuk pembahasan sekarang adalah jenis alkohol. Dilihat dari gugus hidroksilnya atau OH, maka alkohol itu ada yang disebut dengan alkohol primer, sekunder, dengan tersier. Alkohol primer itu artinya OH-nya mengikat C primer. Alkohol sekunder berarti OH-nya mengikat C sekunder. Alkohol tersier berarti OH-nya mengikat C tersier. Ya, kita kembali ke yang soal tadi ya. Di sini nomor 1 misalkan, OH terikat pada C yang ini. C yang ini mengikat 1, 2, 3. Berarti C yang ini kita sebut dengan C tersier karena dia mengikat 3 C yang lain.
Oleh karena itu nomor 1 adalah alkohol tersier. Nomor 2, OH terikat pada C yang ini. Kita tentukan C ini C primer kah, sekunder kah, atau tersier. Kalau dia mengikat 2, berarti kita sebut dia dengan C sekunder. Sama seperti nomor 3 juga ya. C yang mengikat OH-nya adalah C sekunder. Maka nomor 2 dan 3 kita sebut dengan alkohol sekunder. Nah, bagaimana dengan alkohol primer? Alkohol primer kalau OH-nya terikat di ujung, biasanya pada C primer. Ya. Baiklah. Untuk yang berikutnya, jenis alkohol dilihat dari jumlah OH yang terikat. Bisa disebut dengan alkohol monovalen. Mono artinya satu, berarti mengikat hanya OH. Satu OH, seperti yang barusan kita bahas. Kemudian ada yang alkohol divalen, artinya us OH-nya ada 2. Seperti tadi contohnya ada glikol ya, etanadiol. Kemudian ada juga yang polivalen. Polivalen itu lebih dari 2. Kalau 3 misalkan yang tadi yang triol, yang gliserol. Bisa juga ada yang 4 misalkan jadi tetraol dan sebagainya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan tata nama aldehid dan keton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.